Hai, selamat datang di akun Ziarah Sama-Sama. Ini adalah perjalanan ziarah saya dalam membaca Alkitab secara kronologis dalam waktu 1 tahun, hari yang ke-47, yaitu hari Minggu tanggal 16 Februari 2025, yang terambil dari kitab Bilangan pasal 8, pasal 9 ayat 1-14, dan Imamat pasal yang pertama sampai pasalnya yang ketiga. Tema yang saya renungkan pada hari ke-47 ini adalah pakai cara Tuhan saat beribadah, bukan memakai caraku. Ya, jadi bacaan hari ini dimulai dari pembahasan tentang lilin yang diletakkan di dalam tabernakel. Nah, jadi lilin ini yang diletakkan harus diposisikan supaya menghadap ke depan, sehingga bagian depanlah yang diterangi. Gitu. Nah, jadi artinya terang yang diposisikanlah yang berfungsi. Bukan hanya terang yang menyala, tetapi tidak ditempatkan atau tidak diarahkan ke posisi yang tepat. Nah, jadi demikianlah jika saya bisa memposisikan diri sesuai yang diinginkan oleh Roh Kudus, saya bisa menjadi terang yang dialamatkan demi tujuan dan sasaran yang tepat. Untuk apa terang bersinar dalam kehidupan saya, hidup dekat dengan Tuhan, tetapi tidak dapat menerjemahkan kedekatan itu menjadi buah bagi sesama. Saya belajar bahwa cahaya Allah yang diarahkan pada tempat yang membutuhkan terang. Bukan hanya sekedar bercahaya tetapi tidak diarahkan. Nah, kemudian Musa dan segenap umat Israel yang saya lihat adalah perpanjangan tangan Allah untuk memberkati, mengurapi, dan mengkhususkan orang-orang Lewi. Ritual seperti baptisan, penumpangan tangan dari Musa dan jemaat menjadi bukti bahwa segala pihak, bukan hanya pemimpin jemaat, yang bertanggung jawab mengangkat orang-orang yang memiliki tanggung jawab khusus di dalam dunia pelayanan. Kemudian Bilangan 8 ayat 18 bagi saya sangat indah, karena orang Lewi ternyata adalah pengganti dari semua anak sulung Israel yang Tuhan Allah kembalikan. Nah, ini tertulis di kitab Keluaran pasal 12 atau di pasal ke-13. Di sana disebutkan bahwa Tuhan Allah meminta anak-anak sulung Israel dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan dipersembahkan untuk dibunuh, tetapi didedikasikan secara khusus. Nah, sekarang ketika Tuhan memberikan hadiah terbesar bagi orang Israel dengan tinggal bersama mereka lewat kemah suci, maka Tuhan tahu apa yang harus mereka persembahkan kepada Tuhan, yaitu orang-orang Lewi. Nah, jadi orang-orang yang bertugas secara khusus untuk mengatur persembahan rumah Allah adalah persembahan yang hidup. Bukan sesuatu yang dibakar atau bukan benda mati yang adalah persembahan yang hidup, tetapi adalah orang-orang Lewi sendiri. Nah, jadi sejak kitab Bilangan, Tuhan telah mengajarkan bahwa persembahan yang nilainya paling tinggi selalu adalah makhluk hidup. Bukan dipersembahkan hidup-hidup, tetapi makhluk hidup. Manusia-manusia yang didedikasikan atau yang dikhususkan bagi Tuhan. Bahkan semua korban bakaran saat itu hanya berfungsi sebagai penopang untuk menjaga kekudusan hidup dari umat Israel, dari bangsa Israel. Nah, lalu Allah kemudian memberikan kepada Musa, ini yang saya temukan menarik untuk saya sendiri, usia pensiun pertama di dunia ini. Yaitu khusus orang-orang Lewi, mereka bekerja dari usia 25 tahun dan diminta Tuhan untuk pensiun saat usia mereka mencapai 50. Nah, tetapi bukan berarti mereka dilarang bekerja oleh Tuhan saat mereka sudah pensiun, tetapi Tuhan hanya melepaskan mereka dari jabatan struktural tersebut, tetapi mereka masih boleh membantu junior-junior mereka. Jadi sebelum adanya peraturan yang melindungi para pekerja, Tuhan sudah membuatnya terlebih dahulu untuk orang-orang Lewi. Tuhan benar-benar tidak mau umatnya kerja berlebihan atau bahkan lebih mengutamakan kerja buat Tuhan dibandingkan bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan selalu akan menguatkan cara saya dan saya harapkan juga cara kita untuk bekerja bagi Tuhan. Tidak pernah hal tersebut terbalik. Bersekutu dengan Tuhan dulu, baru bekerja buat Tuhan. Bukan bekerja lalu bersekutu. Nah, dari pasal 9, sebelum saya pindah ke refleksi kitab Imamat, pasal 9 ini menurut saya menarik karena mulai dari ayat 12 dikatakan bahwa orang-orang tidak boleh mematahkan tulang-tulang dari makanan yang mereka makan saat Paskah. Ini sebenarnya ada nubuatan tentang Tuhan kita Yesus Kristus yang tulangnya tidak akan dipatahkan saat ia disalib. Tulang-tulang domba yang tidak dihancurkan menandakan bahwa fondasi keselamatan dari Israel adalah sesuatu yang kokoh.
Apalagi keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Begitu kokoh sehingga tulang tidak dipatahkan sama sekali. Kedua, ada ayat menarik di pasal 9 ayat 13. Tentang bagaimana orang-orang yang tidak merayakan Paskah, yang tidak merayakan secara tepat waktu, akan dihukum oleh Tuhan. Merenungkan hal ini dari kacamata perjanjian baru tentu tidak mudah buat saya. Nah, tetapi entah kenapa saya diajarkan bahwa walaupun orang-orang Israel nantinya akan melanggar peraturan ini, mungkin tidak semua, tetapi Yesus yang justru dilenyapkan untuk menebus mereka. Nah, kemudian ayat ini mengajarkan saya untuk selalu percaya pada timingnya Tuhan atau waktunya Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, saat Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu telah melakukan pengorbanan terbesar, apa bentuk penyimpangan waktu yang bisa manusia lakukan? Jawabannya hanyalah satu, yaitu saat Yesus Kristus memberikan keselamatan. Kata Rasul Paulus, bahwa setiap hari, sejak hari Yesus bangkit dan naik ke surga, literally setiap hari adalah harinya Tuhan atau harinya keselamatan. Yang berarti, saya merenungkan, ini dalam sekali, bahwa waktu untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan selalu adalah sekarang. Bukan nanti, bukan besok. Tidak mengikuti timing Tuhan artinya selalu menunda untuk terima keselamatan, selalu tunda persembahkan hidup, selalu tunda bertobat, selalu tunda berjalan dalam rencana Tuhan. Ternyata penundaan itu adalah penodaan terhadap kesempatan yang Tuhan berikan hari demi hari. Ini sangat powerful buat saya. Lalu saya masuk ke pembacaan kitab Imamat untuk pertama kalinya. Dari 5 jenis persembahan yang orang Israel harus korbankan, ada 3 yang dibahas di pembacaan hari ke-47 ini. Yaitu korban bakaran, burnt offering, korban sajian atau grain offering, dan korban keselamatan atau peace offering. Cara orang Israel mendapat instruksi ini adalah saat Allah berbicara di dalam tabernakel kepada Musa. Jadi inilah yang Musa jelaskan dari pasal pertama sampai pasal yang ketiga. Nah, menarik melihat Imamat pasal 1 ayat 4 yang berkata bahwa orang yang membawa korban bakaran harus membawanya sampai ke depan pintu kemah pertemuan, lalu menumpangkan tangan kepada kambing domba yang dipersembahkan. Bayangkan, melihat apa yang terjadi di perjanjian baru ini. Yang berdosa dan kotor adalah umat manusia. Tetapi karena Yohanes 3:16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah Bapa yang membawa anak domba Allah masuk ke dalam dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk dibawa ke mezbah penyembelihan, untuk dibawa ke tempat pembantaian atau kayu salib, untuk dibunuh dan dikorbankan. Wow, di kitab Imamat, manusia yang membawa untuk manusia. Di perjanjian baru, kita tahu kalau Allah yang membawa Yesus untuk kepentingan manusia. Indah sekali karya Tuhan buat manusia, dan cara Tuhan untuk memberikan foreshadowing atau pertanda awal tentang apa yang Tuhan Allah akan kerjakan. Ada 3 level korban yang diakses. Tentu tergantung dari level ekonomi masing-masing. Ada yang persembahkan lembu yang paling mahal, ada yang cuma mempersembahkan kambing domba, dan ada juga yang mempersembahkan burung merpati saat itu, tergantung dengan level ekonomi mereka. Ini hal yang akan kita pelajari bahkan sampai zaman Tuhan Yesus hidup di bumi. Jadi pasal 1 yang membahas korban bakaran, yang semua levelnya harus dibakar seluruhnya, menggambarkan penyerahan diri yang total kepada Allah. Nah, dan ini sudah dilakukan sejak zaman Habel, zaman Nuh, zaman Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Nah, jadi korban bakaran diperlukan supaya orang Israel sadar betapa hidup mereka hanya ada karena Tuhan saja. Lanjut, pasal 2, yaitu korban sajian, yang isinya itu dari kemenyan, tepung buat roti, dan minyak zaitun. Ini yang saya lihat mengambangkan bagaimana seseorang berterima kasih atas hasil bumi atau ya berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, jadi ini adalah cara orang Israel bersyukur atas berkat materi yang Tuhan limpahkan atas makanan mereka dan atas hasil tanah mereka. Satu hal yang menarik ditulis terkait dengan korban sajian yang saya temukan di sini, yaitu ada bagian-bagian yang memang diserahkan kepada imam-imam Lewi. Yang berarti adalah sejak awal Tuhan sudah mengatur bahwa ada berkat-berkat materi yang memang menjadi hak dari orang-orang yang menjadi full-timer atau orang yang melayani penuh waktu bagi Tuhan.
yang hidup 24/7 untuk penginjilan, untuk bangun gereja, untuk mengatur jalannya ibadah umat. Nah, jadi benar kata Rasul Paulus bahwa setiap imam dari perjanjian lama maupun rasul-rasul di perjanjian baru selalu akan hidup dipelihara Tuhan dari kehidupan mereka yang menjalankan misi Allah. Puji Tuhan bahwa sejak awal Tuhan sudah memberi pemikiran pada orang-orang Israel untuk menghargai dan menolong pihak-pihak yang telah membantu mereka untuk beribadah lebih kepada Tuhan. Akan ada yang salah dari diri saya atau mungkin dari kita jika saya hidup tetapi saya mengabaikan gereja tempat saya bernaung, saya mengabaikan tempat saya beribadah, saya mengabaikan orang-orang yang telah berjasa dalam pertumbuhan iman saya, mengabaikan orang-orang yang telah khotbahkan saya, yang telah melayani saya di dalam rumah Tuhan. Menarik juga di pasal 2 ini, karena saya baru tahu bahwa persembahan tepung campur kemenyan dan minyak zaitun ini harus dibumbui dengan garam dan bukan oleh ragi. Nah, berarti saya bayangkan ini seperti bagaimana kita sebagai anak membuat masakan yang terbaik untuk orang tua kita atau untuk Bapa kita yang di sorga. Makanan terbaik seperti apa yang akan kita masak untuknya? Puji Tuhan, manusia yang seringkali mengandalkan diri sendiri dalam mencari nafkah. Tetapi Tuhan sendiri yang memberi tubuh dan darahnya untuk menjadi makanan dan minuman dalam perjamuan kudus. Indah bukan? Allah Bapa sendiri yang sanggup memberikan meal atau jamuan terbaik untuk manusia. Yang padahal saya sendiri tidak layak untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Lanjut ke pasal terakhir, yaitu pasal 3. Korban keselamatan atau peace offering sebenarnya adalah bagian yang paling membingungkan buat saya. Memang Alkitab kita memberikan perbedaan dengan korban bakaran, yaitu bahwa khusus korban keselamatan atau peace offering yang dipersembahkan hanyalah bagian lemaknya. Nah, jadi Imamat 3:16 berkata bahwa segala lemak adalah kepunyaan Allah. Nah, tetapi saat pembacaan hari 47 ini saya masih belum begitu memahami tentang mengapa lemak dan juga mengapa hal ini dikaitkan dengan keselamatan atau pendamaian. Ternyata informasi penjelasnya itu ketika nanti saya membaca pasal 7 ayat 28 sampai 34. Itu akan dibahas di video hari ke-49 atau di hari Selasa. Nah, tetapi selain itu, ketika saya renungkan lagi ya, di sini saya belajar bahwa kesabaran dalam menjalani perjalanan ziarah membaca Alkitab itu membutuhkan penundukan diri dan sikap hati yang mau menunggu. Ternyata ketika saya hanya diberikan ayat sampai Imamat 3, lalu kemudian jawabannya baru ada di pasal 7 yang akan dibaca 2 hari berikutnya, menandakan bahwa seringkali ketika saya membaca Alkitab, saya ingin buru-buru mengetahui apa arti dan maknanya. Tetapi saya tidak mau menikmati proses dari belajar kebenaran firman Tuhan selangkah demi selangkah. Menyadari bahwa akan ada hal-hal seperti ini di masa depan, membuat saya lebih mau menikmati apa yang saya baca di setiap harinya. Berarti, saya akan mencoba menerima apa yang saya dapat di hari ke-47 ini, bahwa dari 3 persembahan yang Tuhan atur untuk Israel, 2 jenis persembahan, yaitu korban bakaran dan korban sajian, memiliki makna yang sedikit lebih jelas. Tetapi saat belajar korban keselamatan atau korban kedamaian, saya harus belajar untuk taat dan memperhatikan pesan Tuhan terlebih dahulu. Kemudian saya melangkah dalam iman sebelum nantinya saya diberitahu apa maksud dari jenis persembahan itu. Ziarah membaca Alkitab ini memang mengajarkan saya untuk menikmati proses menerima perkataan Tuhan saya perlahan demi perlahan. Pujilah nama Tuhan, inilah yang saya bisa sampaikan. Tuhan memberkati.